Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggrek Permata Samaradipa dengan NIM 2310151 dari kelas Informatika D. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan materi yang saya dapetin dari video tutorial yang telah diberikan sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke di sini ada perintah pip install OpenCV Python. Jadi di sini itu berfungsi untuk menginstal library OpenCV ya. Wait. Jadi ini untuk menginstal library OpenCV langsung dari dalam notebooknya ini. Selanjutnya ada perintah import CV2. Jadi di sini itu kita gunakan untuk mengimport OpenCV, terus kita cetak versi yang terinstall. Dan lokasi file library-nya ini yang ada di komputer. Jadi kita pakai versi 4.13 ya. Selanjutnya ada bentar, CV2 ini jadi di sini tempat file library-nya yang ada di komputer kita. Terus ada perintah img sama dengan CV2, kita jalanin. Ini tuh berfungsi untuk membaca file gambar. Jadi filenya ini di sini saya taruh cantik.jpg. Terus ada print type. Jadi ini tuh membaca file gambar cantik.jpg dari disk dan menyimpannya sebagai array numpy atau matriks angka. Terus tipenya ini itu akan mencetak kelas numpy array. Ini sebagai kumpulan angka ya. Terus ada img ini, kita coba jalanin. Nah, jadi ini tuh untuk kita mengetahui ukuran gambarnya. Gambar berwarnanya ini punya 3 channel, ada B, G, R. Jadi misalnya di sini ada, contohnya di sini ada 1280, terus ada 720, dan channelnya ini ada 3. Jadi, semua gambarnya ini itu punya tinggi 1280 px, terus lebarnya ini tuh 720 px, dan 3 warna. Terus ada perintah, kita langsung running ini saja ya. Ini ada kelas couple, terus ini ukurannya tadi, terus ini. Terus kita masuk ke img and bytes ini. Jadi ini tuh ukuran gambar di memory bytes-nya. Jadi ini tuh kita gunakan untuk menghitung ukuran gambar saat kesimpan di RAM atau yang belum dikompresi. Jadi ini tuh biasanya jauh lebih besar dari ukuran file sebelumnya, file yang aslinya. Terus ada img and bytes 1024 ini itu dikonversi ke kilobytes ke KB ya. Terus ada perintah import OS path ini. Jadi ini tuh untuk mengecek ukuran file JPEG di disk yang sudah terkompresi. Jadi hasilnya akan lebih kecil dari img and bytes yang tadi. Karena JPEG ini itu menggunakan kompresi gitu. Coba kita jalanin ya. Nah, tadi kan ya udah lebih besar yang tadi. Terus ada img and dim ini tuh jumlah dimensinya. Kan di sini ada 3D, ini untuk gambar yang berwarna. Terus ada img.min ini itu nilai pixel paling kecilnya yaitu 0. 0 ini tuh nilainya hitam. Warnanya hitam. Terus img.max-nya ada nilai pixel yang paling besar yaitu 255 yaitu putih penuh gitu. Terus ada img size ini. Total elemen paling tinggi kali lebar kali channelnya yang tadi tuh loh ya. Ini. Ini deh. Ini dikali tinggi, lebar, dan channelnya. Jadi dikali semua lalu kita mendapatkan hasil ini. Terus ada H kali W kali C. Jadi ini tuh cara manual menghitung untuk kali-kalian tadi sama karena. Jadi ini hasil perkalian dari untuk menghitung tinggi, lebar, dan channelnya. Terus kita akses image channel warnanya. Di sini ada perintah img.shape. Shape. Ini tuh, bentar kita jalanin. Terus ada yang img0 shape ini itu untuk channel birunya, yaitu outputnya 1280 dan 720. Terus ada img satunya ini yang warna green, masih sama. Terus yang ini red, sama juga. Jadi ini tuh berfungsi untuk OpenCV nyimpan warna dalam urutan BGR, bukan RGB ya. Jadi kode-kode ini itu untuk mengambil satu lapisan warna. Jadi hasilnya nanti berupa matriks 2 dimensi. Jadi kalau kita bayangin, kalau kita kayak, apa ya? Itulah seperti kayak kita misahin foto berwarna menjadi 3 foto hitam putih berdasarkan warnanya. Terus akses pixel tertentu. Aku coba jalaninnya, ini ada perintah img00. Jadi ini tuh nilai pixel di pojok kiri atas itu BGR. Jadi nilainya tadi itu ini ada 30, 33, 37. Terus ada perintah BGR. Sama dengan img 100, ini itu untuk ngambil nilai warna 1 pixel pada koordinat kayak baris, kolom, img 100. Artinya ini tuh pixel di baris ke 100, kolom ke 100. Hasilnya ini nanti ada 3 angka, ada nilai blue, green, red dari pixel ini, pixel tersebut. Terus kita coba running ya. Nah,
Ini RGB. R-nya ada 42, G-nya ada 41, dan B-nya ada 36. Terus ada read and display image. Jadi di sini ada import CV2, terus ada ini, terus di sini saya meresize gambarnya. Di sini tuh CV2 resize ini untuk mengubah ukuran gambarnya ya. Jadi fx sama dengan 0,5, fy-nya juga 0,5. Jadi gambar ini tuh saya perkecil menjadi 50% dari ukuran yang aslinya. Lebar dan tinggi masing-masingnya menjadi setengah. Karena tadi terlalu besar, jadi saya kecilin. Ini saya lakukan supaya gambarnya yang muncul ini enggak lebih gitu loh, melebihi layar yang ditampil saat nampilin. Terus kita coba ya. Ini hasilnya. Kecil kan, jadi ini fotonya tuh saya potong jadi setengah 50%, 50%. Sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke sini. Di sini ada masih sama ya. Dijalani. Nah, ini dia besar kayak tadi. Jadi coba kita resize lagi ya sebentar. Kita lanjut ke ada kan ini ada IMG CV2 resize mount ini. Untuk kita memperkecil gambarnya ini menjadi 30%. Kalau yang tadi kita kecilin menjadi 50%, di sini kita kecilin ke 30% dari ukuran aslinya. Coba kita jalanin ya. Nah, lebih kecil dari yang tadi ya. Ini dalam 3000 ini tuh untuk menampilkan selama 3 detik, lalu window-nya, apa sih? Hasilnya itu, output-nya itu bakalan tertutup otomatis. Window-nya itu bakalan tertutup otomatis. Terus, ada perintah request sama dengan CV2 ini 8000. Ini tuh menampilkan gambar selama 8 detik. Jadi jika kita tekan tombol untuk kita coba ya, kita jalanin aja ya. Nah, ini akan kecetak nanti. Nah, dia selama 8 detik karena di sini ada 8000, tadi kan 3000 nih. Jadi ini 3 detik, yang ini cukup lama, 8 detik. Selanjutnya ada perintah import matplotlib. Yang dimana ini itu ada plt.imshow, ini warnanya akan terbalik BGR, jadi dibacanya tuh nanti akan dibaca RGB. Coba kita jalanin ya. Nah, ini matplotlib ini itu menggunakan urutan RGB, sementara OpenCV ini menggunakan BGR. Karena itu, jadi perlu dibalik dulu dengan perintah -1 gitu. Terus, nih, supaya warnanya ini tampil dengan benar di sini. Dijalanin, nah ini. Karena tadi kan dibalik, yang awalnya dari BGR ke RGB, setelah dibalik menjadi yang aslinya seperti ini. Terus ada IMG wrap sama dengan IMG 2. Perintah ini itu berfungsi untuk menampilkan masing-masing channel warna dalam mode grayscale. Jadi nanti pixel yang lebih terang berarti itu intensitas warnanya ini lebih tinggi di area situ. Coba kita jalanin. Ini warna pertama, warna gray pertama. Terus yang ini yang kedua. Cukup beda ya warnanya. Selanjutnya yang ini. Nah, terlihat kan perbedaan dari yang foto pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita masuk ke NumPy slicing, yang dimana ini itu untuk membuat array. Kayak, ini kan ada angka 5, jadi kita buat array-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5, terus print A ini itu 0, 0 sampai 5. Jadi kita ngambil semua ininya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Terus ada ininya, coba kita jalanin dulu ya. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Terus ada ini juga array-nya 0, 1, 2, 3, 4. Terus ini yang 2, ini berarti kita ngambil dengan langkah 2. Kayak nanti hasil outputnya bakalan seperti ini, 0, 2, 4. Terus ada, sebentar, ini ada yang -1, berarti nanti ini itu balik semua. Kayak, tadi kan ini 0, 1, 2, 3, 4, berarti ini nanti dibalik menjadi 4, 3, 2, 1, 0. Jadi terbalik, yang ini kan 0, 1, 2, 3, 4, yang ini 4, 3, 2, 1, 0. Nah, langsung kita masuk ke yang bagian sini. Jadi ini tuh ada A1. Jadi ini balik semua mulai dari indeks 1. Terus 1, 0. Kejalanin. Nah, ini ya. Terus ada A, -3, -1. Ini tuh 2 elemen terakhir dibalik. 4 dan 3. Nanti hasilnya 4 dan 3. Ini tuh untuk melatih cara kerja slicing di NumPy
dengan format start, stop, step. Nah, konsep ini langsung dipakai di OpenCV. Misalnya kayak ada tanda-tanda ini nih, titik 2 nih. Jadi itu dipakai untuk membalik urutan channel warna gambarnya. Terus kita masuk ke konversi warna ya. Nah, di konversi warna ini kita ada perintah img_rgb ini, yang dimana ini tuh cara resmi OpenCV untuk mengubah format warna dari BGR ke RGB. Jadi nanti hasil gambar yang tampil itu dengan warna yang benar-benar dari Matplotlib. Kita jalanin aja ya. Nah, ini ya gambar aslinya dari Matplotlib-nya. Selanjutnya ada kita import OS. Ini tuh OS Chadir ini fungsinya untuk berpindah folder kerja seperti CD di terminal ya. Terus ada OS Get CVD ini untuk cek posisi folder saat ini. Terus OS List Dir ini untuk nampilin semua file dalam folder tersebut. Coba kita jalanin ya. Nah, jadi di file ini tuh ada machine learning, individu. Nah, jadi file yang ada cantik.jpg, individu 7_bunga.ipnd, mataram.mp4, susi.jpg. Kita samain, kita coba lihat. Bener ya guys, ada cantik, individu 7_bunga, mataram, dan sushi. Selanjutnya kita masuk ke ini, ada OS rename sushi.jpg, terus ada sushi.jpg. Jadi kita print berhasil di rename. Jadi ini tuh OS rename ini digunakan untuk mengganti nama file. Di sini nama file sebelum dan sesudahnya sama. Jadi ini cuman ya cara pakainya aja. Jadi seharusnya parameter pertama nama lama dan parameter kedua nama baru. Tapi karena di sini sama-sama, jadi sama. Nah, berhasil di rename ada cantik.jpg, individu 7_bunga.ipnd, terus ada mataram.mp4, sushi.jpg. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Nampilin dua gambar sekaligus. Kita coba ya. Ini untuk nampilin dua gambar sekaligus. Yang pertama ada IMG1nya ini. CV2 di sini tuh untuk nampilin gambar yang pertama yaitu gambar cantik.jpg. Terus gambar keduanya ini sushi.jpg. Terus ini kita resize ya karena tadi memang kebesaran jadi saya resize menggunakan 0,4. Jadi ini tuh berfungsi untuk membuka dua window sekaligus nampilin dua gambar yang berbeda. Jadi setiap imshow ini itu dengan nama yang berbeda akan membuka window yang terpisah. Gambarnya ini fx 0,4 karena saya resize berarti gambarnya diperkecil 40% supaya muat di layarnya saat nampilin. Coba kita running ya. Nah, terdapat ini gambar cantik.jpg, ini gambar muka saya. Terus di sini ada gambar yang kedua yaitu sushi.jpg. Selanjutnya kita close saja karena sudah tampil. Langsung kita masuk ke sini. img sama dengan cv2.imread cantik.jpg. Jadi di sini ada nampilin gambar pertama. Jadi yang tadi kan nampilin dua window sekaligus. Kalau yang ini nampilin 3 window. Contohnya nih, kayak kita bisa buka 3 langsung sekaligus ya, gambar yang berbeda. Coba aja langsung kita run ya. Nah, nih gambar saya semua. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Jadi ini bisa langsung sekaligus nampilin gambar yang sama di window yang berbeda. 3 sekaligus, kalau yang tadi nampilin 2 sekaligus dengan gambar yang berbeda, tapi bisa nampilin 2 sekaligus, dan yang ini bisa nampilin 3 sekaligus dengan gambar yang sama. Terus kita masuk ke save image. Ini cv2.imwrite save cantik.jpg img. Jadi ini tuh kita gunakan untuk menyimpan gambar array numpy balik ke file dengan nama save cantik.jpg. Format filenya ini ditentukan dari ekstensi secara otomatis. Kita coba running. Nah, true. Selanjutnya di sini kita masuk ke play video ya. Di sini ada perintah cv2.videocapture mataram.mp4. Jadi di sini saya masukin file Mataram, video Mataram. Terus yang ketemu pakai video apa? Terus ada wildcard.isOpen. Jadi ini tuh berfungsi untuk membuka dan menjalankan atau memutar video Mataram.mp4 frame per frame. Jadi WT-nya ini 25, jadi nanti jedanya ini 25 milisecond antar frame. Jadi coba kita jalanin aja langsung ya. Nah, ini dia. Ya, nggak kelihatan. Terus bentar kita coba resize aja kali ya. Kita klik key. Coba kita ganti aja ya. Cuman berapa ya? 7 aja lah. Biar 70% aja lah dikecilin. Coba kita jalanin ya. Nah, ini kalau kita kecilin 70% saja. Coba kita kecilin lagi ke 50 aja lah. Nih, kita coba.
Nah, ini kalau kita perkecil 50%. Jadi ini tampilan dari video yang kita buat. Jadi saya menaruh video ini. Kita kliki untuk keluar, dan coba kita ganti 25 ini menjadi 10 ya. Kayaknya ini video bakalan slow-mo gitu. Coba. Oh, dipercepat, deng. I think, oh ya. Ya, coba kita ganti. Kita coba lagi menjadi 50. Kayaknya ini deh yang bakalan slow. Nah, kan terlihat tadi yang pertama 25, terus yang kedua 10, dan yang ini 50. Jadi lebih lambat. Lalu kita kliki untuk quit dari videonya. Selanjutnya ada perintah, kita balikin dulu deh. Selanjutnya ada perintah, apa ya? Ini. Ada perintah recv2.wk100 if res org key. Ini itu untuk quit yang tadi. Kalau yang S ini itu untuk screenshot dari video. Coba ya, kita coba. Wait. Lanjut. Ini kita akan coba running ya. Jadi ini dulu, ini versi yang lebih baik untuk menyimpan hasil weight key-nya ke variabel res. Agar tidak kita panggil weight key 2 kali, kita coba aja ya langsung. Ini key untuk quit, S untuk kita screenshot dari video. Coba. Nih, karena masih besar, kita coba resize dulu ya. Lanjut, ini kita coba running setelah kita resize. Ini salah. Mana dia? Oh, ini dulu. Coba kita running ya. Nah, ini hasil dari yang sudah kita resize. Untuk kalau kita klik key untuk quit, dan lalu kita coba running lagi, lalu kita klik S, photo capture. Sudah, kita klik aja ya langsung. Dah, fotonya sudah di capture. Jadi yang video tadi itu kita sudah screenshot lah istilahnya. Terus ada kita masuk ke ngambil foto dari kamera. Di sini ada perintah cv2.video capture 0, ini buka kamera utama dengan indeks 0. Terus ada red frame sama dengan cap.read, jadi ambil di sini kita ngambil satu frame aja. Terus if red cv2 yang my photo 3 ini itu untuk ya, jadi ini perintah ini tuh untuk kita simpan sebagai foto. Pokoknya ini tuh untuk mengaktifkan kamera, ngambil satu frame, terus kita simpan sebagai foto, terus tidak nampilin window, langsung capture dan disimpan. Coba ya, kita running. Can save foto, bener ya? Jadi tidak bisa simpan, tidak bisa nampilin jendelanya langsung dan foto langsung tersimpan. Terus kita masuk ke capture video, di mana ini kita lihat hasil yang tadi yang itu rekam screenshotan yang tadi ya. Nih ada tersimpan foto from video. Ini dia, udah ke screenshot ya. Terus kita masuk ke capture video. Jadi di sini tuh kita merekam video langsung dari kamera, terus kita simpan ke filenya. Jadi kayak output 2.mp4 gitu nanti namanya. Terus kita simpan ke file output 2-nya, terus dengan resolusinya itu 320/240. Terus kecepatannya ini, speednya ini 20 fps. Jadi sambil ngerekam, video juga nampil secara langsung atau live preview. Jadi nanti sama kayak yang tadi, nanti kita akan klik key untuk quit atau berhenti, lalu kita tekan S untuk screenshot. Langsung saja kita coba ya. Oke, coba kita lihat. Salah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.